Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Tranasa dengan NIM 2023-2225-045 dari kelas T403. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur bahasa pemrograman C++, anggota kelas, dan output dari program yang sudah saya buat. Yang pertama, pada penjelasan struktur bahasa pemrograman C++. Secara umum, program dalam C++ terbagi dari beberapa bagian utama. Yang pertama, preprocessor directive. Bagian ini digunakan untuk menyertakan pustaka atau library yang dibutuhkan oleh program. Seperti contohnya, pada bagian ini, include IOStream untuk operasi input dan output. Lalu kedua, deklarasi kelas dan objek. Dalam C++, kita menggunakan konsep kelas dan objek untuk menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek. Seperti ini contohnya. Lalu yang ketiga, fungsi main. Ini adalah entry point dari program tempat eksekusi dimulai. Semua perintah yang kita tulis dalam in main akan dijalankan saat program di run. Lalu selanjutnya pada penjelasan anggota kelas. Dalam program saya menerapkan konsep multiple inheritance, yaitu satu kelas dapat mengisi lebih dari satu kelas induk. Pada dasarnya, program ini memiliki 3 kelas utama, yakni kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas data akademik. Kita akan bedah satu persatu. Pertama, di kelas mahasiswa. Pada kelas mahasiswa memiliki atribut private, yaitu nama dan NIM, dengan tipe data string. Lalu selanjutnya konstruktor. Pada bagian ini digunakan untuk menginisialisasi nama dan NIM mahasiswa saat objek dibuat. Lalu ada fungsi void, tampilkan data mahasiswa, digunakan untuk menampilkan nama dan NIM mahasiswa. Kemudian pada kelas mata kuliah, memiliki atribut public dengan tipe data string, yaitu nama matkul yang menyimpan nama mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya ada konstruktor yang ini. Konstruktor digunakan untuk mengisi data mata kuliah saat objek dibuat. Lalu kemudian yang terakhir ada fungsi void, tampilkan matkul. Ini digunakan untuk menampilkan informasi mata kuliah. Nah, kelas terakhir yaitu kelas data akademik. Pada kelas data akademik mewarisi 2 kelas sebelumnya, yaitu kelas mahasiswa dan kelas mata kuliah, sehingga memiliki data mahasiswa dan mata kuliah sekaligus. Kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu atribut nilai dengan tipe data float yang menunjukkan skor akademik mahasiswa. Lalu selanjutnya ada konstruktor data akademik, string n, string id, string matkul, float. Ini digunakan untuk menginisialisasi semua atribut dari kelas induk. Lalu yang terakhir di sini ada tipe data void, yaitu fungsi tampilkan data, digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Baik, penjelasan yang terakhir adalah menjelaskan output program. Pada bagian in main, kita membuat 3 objek mahasiswa yang masing-masing berbeda. Masing-masing objek ini akan memanggil fungsi tampilkan data
yang ini, sehingga akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, seperti ini. Dari output ini, kita bisa melihat bahwa setiap mahasiswa memiliki data yang unik dan dapat ditampilkan menggunakan konsep kelas dan objek dalam C++. Kesimpulannya, melalui program ini kita telah belajar tentang bagaimana C++ mendukung pemrograman berorientasi objek dengan konsep kelas, enkapsulasi, dan multiple inheritance. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.